Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arif Hidayat, NPM 5021235, kelas 4F. Mata kuliah Tara Kurikulum Pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. 1. Pengertian tematik integratif di SD. Kemendikbud menjelaskan pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran tematik integratif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan pengalaman dan pengetahuan, sehingga peserta didik lebih mudah menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan. Dalam pembelajaran tematik integratif ini, siswa SD tidak belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika, ataupun mata pelajaran lainnya. Akan tetapi, siswa belajar tema yang di dalamnya tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Yang selanjutnya, manfaat tematik integratif di SD. Manfaat dari pembelajaran tematik integratif diantaranya adalah 1. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 2. Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 5. Peserta didik mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Selanjutnya, tematik integratif di kelas tinggi. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yakni 1. Integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dan 2. Integrasi berbagai konsep dasar yang terkait. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Pada kelas tinggi, sudut pandang psikologis peserta didik sudah mulai mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah. Tema-tema di kelas tinggi. Berikut ini tema di kelas 4. 1. Indahnya kebersamaan. Tema 2. Menghemat energi. Tema 3. Peduli makhluk hidup. Tema 4. Berbagai pekerjaan. Tema 5. Pahlawanku. Tema 6. Cita-citaku. Tema 7. Indahnya kebersamaan di negeriku. Tema 8. Daerah tempat tinggalku. Tema 9. Kayanya negeriku. Dan pada kelas 5, tema 1. Organ gerak hewan pada manusia. Tema 2. Udara bersih bagi kesehatan. Tema 3. Makanan sehat. Tema 4. Sehat itu penting. Tema 5. Ekosistem. Tema 6. Panas dan perpindahan. Tema 7. Peristiwa dalam kehidupan. Tema 8. Lingkungan sahabat kita. Tema 9. Benda-benda di sekitar kita. Pada kelas 6, tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Tema 2. Persatuan dalam perbedaan. Tema 3. Tokoh dan penemuan. Tema 4. Globalisasi. Tema 5. Wirausaha. Tema 6. Menuju masyarakat sehat. Tema 7. Kepemimpinan. Tema 8. Bumiku. Dan tema 9. Menjelajah angkasa. Yang selanjutnya, langkah guru untuk membelajarkan materi dengan menggunakan pendekatan tematik integratif. Yang pertama, memilih tema dapat disesuaikan. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, membuat indikator. 3. Melakukan pemetaan KD indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik integratif terpadu. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan tematik integratif atau TI. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif. Kelebihan yang pertama, dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. Yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Kelemahannya diantaranya 1. Kelemahan pembelajaran tematik tersebut terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Yang kedua,
Pembelajaran menjadi lebih kompleks. Pendidik dituntut mempersiapkan diri lebih supaya dapat menjalankan metode dengan baik. Persiapan yang dilakukan pendidik lebih lama, menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana dari berbagai mata pelajaran secara serentak. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.